Kembali lagi dengan konten-konten Penmas Musik yang pastinya bermanfaat banget buat teman-teman selama perkuliahan. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan prospek kerja Penmas itu apa aja sih? Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang prospek kerja Penmas. Oke, kali ini langsung aja kita memulai ke pertanyaan utama bersama Kang Bangkit. Nah, Kang, kalau misalnya pemagangan ini kan jembatan utama gitu ya menuju ke dunia kerja gitu. Kira-kira langkah awal apa sih yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa supaya memilih tempat kerja yang sesuai gitu? Sama pastinya kita harus punya skill-skill dulu gitu ya, kayak misalkan skill public speaking, terus juga skill administrasi dan lain sebagainya. Nah, hal itu semua bisa kita dapetin dari banyak hal, kayak misalkan dari organisasi atau misalkan kita ikut internship gitu, karena kan sekarang banyak banget ya kayak perusahaan-perusahaan atau NGO-NGO yang emang ngebuka internship untuk mengasah skill-skill kita gitu. Oke Kang, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kan biasanya ada gitu proses-proses seleksi magang. Nah, kira-kira apa sih tips dari Kang Bangkit supaya kita tuh bisa menyeleksi, supaya bisa melewati seleksi magang ini gitu? Sebetulnya ada dua jenis magang. Yang pertama itu ada magang MSIB dan yang kedua itu ada magang mandiri. Nah, kalau magang MSIB biasanya itu dimulai dari kita pembuatan akun MSIB-nya dulu, terus juga upload CV dan lain sebagainya. Nah, yang perlu digarisbawahi ini, untuk magang MSIB itu kita cuma bisa upload satu CV aja kayak gitu. Jadi nggak bisa kita menyesuaikan setiap perusahaan dengan masing-masing CV gitu, dengan banyak CV. Itu nggak bisa karena cuma ada satu CV aja yang kita bisa apply ke sana. Makanya CV-nya harus benar-benar dibagusin gitu. Dan diutamain kalau menurut aku pakai ATS CV gitu ya. Boleh pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terserah, yang penting muatannya bagus kayak gitu. Terus juga nanti untuk seleksi ke depannya ada juga yang tes potensi akademik, terus juga ada yang tes tulis juga, psikotes, terus juga ada yang wawancara langsung, bahkan ada yang fast track gitu, nggak pakai wawancara, nggak pakai apa gitu, langsung diterima cuman berdasarkan administrasi kita. Nah, kebetulan kemarin pas aku di BTPN Syariah itu nggak ada tes tulis, terus juga nggak ada wawancara lagi gitu. Jadi benar-benar mengandalkan administrasi yang kita submit aja. Tapi di beberapa perusahaan yang aku submit juga pas MSIB itu ada beberapa juga kayak misalkan di sekolahmu kita ngerjain tes tulis, terus juga di perusahaan-perusahaan lain ini juga sama, kita ada beberapa tes tulis, dan nanti kalau misalkan udah lolos tes tulis baru wawancara, baru nanti offering. Oke Kang, lanjut untuk kalau misalnya kita udah diterima di tempat magang, ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kita bisa cepat beradaptasi dan memberikan kesan yang positif gitu di tempat magang? Oke, sebetulnya yang perlu diperhatikan itu yang pertama pasti attitude dulu ya. Mas tuh kita bisa ngeblend di tempat magang tuh karena kitanya punya attitude yang baik gitu, karakteristik yang baik gitu. Jadi kita bisa menghormati mentor kita bisa menghormati atasan kita. Terus juga yang kedua, kita harus bisa menghandle segala sesuatu job desk yang sudah diberikan sesuai dengan timeline yang ditetapkan gitu. Kayak misalkan harus selesai untuk penginputan laporan di tanggal sekian, maka kita juga harus tanggal segitu gitu, nggak boleh melebihi dan lain sebagainya. Terus juga kita juga kalau misalkan datang, pulang, itu pasti harus ada sapa, harus tepat waktu. Jadi benar-benar karena kita ibaratnya masih anak magang gitu ya, masih anak bawang gitu. Jadi udahlah, nggak usah macam-macam dulu gitu. Udah lakuin kerja yang bagus aja dulu, tepat waktu, disiplin, terus juga penting jangan tengil aja sih kalau menurut aku. Oke, lanjut nih, kalau misalnya kita ingin meninggalkan kesan positif nih Kang di akhir periode magang gitu, apa sih yang harus kita lakukan di akhir periode magang kita ini supaya meninggalkan kesan yang positif? Aku yang harus kita lakukan adalah kinerja kita harus benar-benar konstan gitu dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kecepatannya atau misalkan nilainya 10 ya 10 gitu, rata sampai akhir. Bahkan kalau misalkan bisa meningkat itu lebih bagus. Jangan sampai karena misalkan periode magangnya juga tinggal sebulan lagi atau tinggal 2 minggu lagi, udahlah malas-malasan datang ke kantor seenaknya, terus juga job desk yang dikerjainnya juga ya udah asal-asalan, yang penting beres gitu. Nah, menurut aku itu harus benar-benar dihindarin, jangan sampai kita meninggalkan jejak yang kurang baik lah istilahnya di tempat magang. Apalagi kan kalau misalkan kita konteksnya magang untuk di kuliahan gitu ya, pasti kan nanti kita juga jadi tolak ukur untuk adik tingkat kita gitu. Kalau misalkan kitanya udah kurang baik di tempat magang itu, bakal imbasnya tuh ke adik tingkat kita yang emang mau magang di sana gitu. Jadi
biasanya juga yang dari jurusan ini mah gak bagus, itu kurang dan lain sebagainya. Makanya harus benar-benar bagus dari hal kinerja, kehadiran gitu-gitu, disiplin lah gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Agus. Jadi kita akan membahas lebih lanjut tentang prospek kerja di Penmas. Baik nih Kang, kita masuk ke pertanyaan pertama gitu. Masih banyak teman-teman yang bingung akan lulusan Penmas itu kemana aja. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat atau jelas dari Akang bagaimana lulusan Penmas itu bisa ditempatkan gitu. Rasa-rasanya kalau ditanya terkait dengan lulusan Penmas kemana, terlalu banyak sepertinya. Seenggaknya yang relevan dengan lulusan Penmas ada beberapa. Yang pertama, pasti kalau kita lihat peluang CPNS pasti ada yang namanya pamong belajar. CPNS tahun kemarin pun ada dia yang namanya penyuluh BKKBN. Terus di samping itu ada penyuluh koperasi, ada pendamping koperasi, ada penyuluh keluarga harapan. Ada di bidang trainer, kita bisa jadi master trainer, bisa jadi tutor. Di bidang pemberdayaan masyarakat, kita sekarang yang banyak angkatan saya itu di sebagai pendamping desa. Terus praktisi, ada yang jadi ada yang jadi konsultan pendidikan, jadi manajer pengelolaan pendidikan masyarakat di PKBM atau lain-lain. Ada juga mungkin sebagai baik konsultan pendidikan non formal atau konsultan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Nah nih Kang, dari penjelasan Akang terkait prospek kerjanya itu luas banget gitu ya Kang. Nah gimana nih buat teman-teman yang nantinya tuh malah kayak pengen gak sesuai gitu sama Penmas, tapi ada gak sih yang masih relevan gitu untuk prospek kerja di Penmas itu sendiri? Oke, kalau kita lihat dari tur keilmuan Penmas dari mulai semester 1 sampai semester 8, itu sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan di masyarakat secara profesional, baik itu di bidang pendidikan masyarakat maupun tidak. Contoh misal ada beberapa juga yang jadi HR gitu ya, di HR di beberapa perusahaan dia di bagian manajer HR, yang mana bagaimana dia caranya menyusun suatu program pengembangan karyawan, evaluasi program dan lain-lain. Itu rasa-rasanya masih relate gitu. Walaupun memang pada akhirnya banyak, apakah Kang ada yang ke perbankan? Ada. Ya saya kira semua disiplin ilmu yang notabene banyak mahasiswanya, ya paling idealis yang idealis masuk ke sesuai dengan keilmuannya hanya sedikit. Oke, mungkin kita lanjut ya. Ini untuk selanjutnya pertanyaan tentang terkait hambatan nih Kang. Akang kan sebagai fasilitator yang kita tahu. Kira-kira ada Kang hambatan sama Akang menjadi fasilitator? Boleh mungkin di-sharing sedikit. Oke, siap. Kalau terkait dengan fasilitator atau sebagai pendamping, sebetulnya orang Penmas itu lebih bisa enjoy dan bisa lebih beradaptasi cepat. Kenapa? Karena terlihat kita kalau lihat dari segi keilmuan, kita pernah belajar yang namanya komunikasi sosial. Kita pernah yang belajar dinamika kelompok. Kita belajar namanya etnologi. Kita pernah belajar namanya pendidikan orang dewasa. Yang mana itu menjadi pendukung kita kalau bertemu dengan orang dan bagaimana memberikan fasilitasi dan mendampingi orang tersebut yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak yakin dengan kekuatannya, kita berikan daya agar mereka bisa berdaya sendiri. Apa kira-kira cara Akang mempertahankan relasi yang sudah Akang bangun selama ini? Oke, siap. Cara mempertahankan relasi ya otomatis komunikasi. Walaupun memang at the end of the day banyak hal yang ke depan dinamis, terutama banyak hal, contoh preferensi politis akan berbeda, terus terkait dengan idealisme akan berbeda. Yang dulu kita ketemu demo ternyata pada akhirnya nanti ketemu beda lagi. Tapi yang paling penting adalah komunikasi. Jadi kita harus memahami bagaimana status dan peran kita. Jadi kita harus paham juga bagaimana dia hari ini dan dia waktu dulu seperti apa, dan kita pun semakin sini makin paham bahwa pada akhirnya kita tahu bahwa peran kita masing-masing berbeda. Jadi kalau ditanya bagaimana cara merawat relasi, ya dengan terus komunikasi, baik itu di media sosial maupun di bertemu secara langsung. Biasanya kan ngopi bareng atau seperti apa, seperti itu. Walaupun memang tantangannya nanti ke depan banyak, yang tadi preferensi politik. Sekarang kita bisa lihat lah bagaimana media sosial ramai, terutama pilkada hari ini. Yang dulu kita bareng-bareng gitu ya, demo terkait dengan tindak pidana korupsi, tapi ternyata ada yang nyalon dia pernah korupsi tapi didukung. Nah itu bisa jadi menjadi permasalahan dan menjadi jarak
ketika menjalin kita relasi dengan orang tersebut. Tapi pada akhirnya kan kalau kita paham dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, peran kita masing-masing ada di masyarakat, saya kira itu bisa tidak menjadikan dinding atau permasalahan ke depan dan bisa merisak relasi kita seperti itu. Teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan dan jawaban juga dari Kang Agus. Mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir nih Kang. Kira-kira ada nggak sih tips dari Akang terutama untuk saya sendiri dan mungkin teman-teman yang lain yang masih berkuliah khususnya di jurusan pendidikan masyarakat? Oke, tipsnya adalah jalani prosesnya, jangan ngeluh gitu ya. Kayak sekarang misal lagi LKMPAB, nanti ke depannya kayak gimana itu jangan ngeluh karena itulah seninya di kampus. Itu S1 loh, S2 itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi makanya silakan rasakan tuh ya. Terus nikmati proses selama di perkuliahan, baik itu ketemu banyak orang, ikut berbagai organisasi. Sekarang ada MBKM bisa magang di mana, MSBI bisa magang di mana, itu silakan. Terus jangan lupa juga minta doa restu orang tua gitu ya. Itu yang paling penting karena kalau saya selalu yakin bahwa kesuksesan kita ke depan itu adalah doa, bisa jadi itu doa dan tangisan orang tua ketika sedang ibadah. Jadi kalau boleh saya memberikan closing statement saya, ini udah terakhir ya. Iya betul. Saya punya moto dari dulu adalah tiada kemenangan tanpa perjuangan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan, tiada pengorbanan tanpa kesabaran, bersama itu semua dan doa pasti ada kenyanya. Oke, ya ampun benar-benar sangat menginspirasi banget ya teman-teman. Jangan lupa tuh tadi beberapa tips dari Akang Agus bisa teman-teman realisasikan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Kang. Bye-bye, selamat selisih. Dadah.